non, non, non. Elle a dit mais non, il me reste 40 minutes. Non. Protocole de sédation obligatoire. Yo yo yo, welcome back pencinta susu tanpa kemasan. Gimana kabarnya? Sehat? Masih dengan susu yang sama? Tot. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Oksigen, di mana seorang wanita yang diambang kematian karena terjebak di dalam kapsul Dragon Ball. Bagaimana ceritanya? Langsung saja siapkan rokok dan susunya. Yang kiri nggak apa-apa, yang kanan juga boleh. Let's go! Cerita diawali dengan memperlihatkan seseorang yang berada di dalam sebuah kepompong. Saat dia melihat tangannya, sebuah ingatan muncul di dalam pikirannya. Anjir, ini kenapa lampunya merah-merah kayak gini? Kayak siksa kubur. Dan mengingatkan saya dengan sesosok Mumun. Kalau kalian tidak tahu siapa Mumun, ini dia si Mumun. Oke, lanjut. Ketika ia ketakutan karena si Mumun, tiba-tiba terdengar suara yang menjelaskan bahwa kadar oksigen sebanyak 35%. Dia bernama Milo, yang merupakan sistem AI untuk pengobatan dalam kapsul. Niveau d'oxygène à 35%. Milo, programmé pour répondre à tous vos besoins. Suit votre médical interface de liaison opérateur. Karena dia tidak tahu dan bingung kenapa dirinya berada di sana dan siapa yang memasukkan dirinya, dia mencoba bertanya kepada Milo. Kemudian Milo memberitahu bahwa dirinya terbangun karena kapsul kriogenik yang ditempatinya mengalami kerusakan. Seketika itu dia mengingat terakhir kali berada di dalam rumah sakit dan mencoba berteriak minta tolong, berharap ada yang mendengar. Lontong, lontong. Merasa panik karena dirinya sakit parah dan akan mati. Panik gak? Berharap ada seseorang yang mengetahui kerusakannya dan menganggap semuanya baik-baik saja, dia mencoba mengatur pernafasan dan menenangkan pikirannya. Tiba-tiba muncul ingatan dirinya bersama laki-laki di dalam sebuah kamar. Dia bertanya kepada Milo siapa dirinya, dan Milo menjawab, Omicron 267. Karena ingatannya belum kembali, sampai-sampai wajahnya sendiri tidak tahu. L'image de la bioforme. Ferme l'image. Seketika dia tertidur karena lelah menghadapi cobaan, tiba-tiba... C'est quoi mon problème? Pourquoi je suis ici? Recherche des diagnostics médicaux. Singkat cerita, karena dia tidak tahu penyakit yang dideritanya, dia mencoba meminta Milo untuk membukanya, tetapi tidak dianjurkan oleh Milo. Milo, déverrouillage. Il est déconseillé de... Namun ketika akan dibuka, dia memerlukan kode otorisasi alias password. Karena dia tidak punya, dia berinisiatif untuk menghubungi Bapak Satpol. Appelle la police, Milo. Je suis dans un caisson cryogénique et bientôt j'aurai plus d'oxygène. Allô? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez là? Allô? Setelah dia diinterogasi oleh Bapak Satpol dan dia tidak bisa menjelaskan nama dan alamatnya, akhirnya dia mencari identitasnya dengan menggunakan DNA. Dan namanya adalah Elizabeth Hansen,
yang merupakan seorang dokter sekaligus ilmuwan. Tiba-tiba Elizabeth mendengar suara dari luar. Suara apakah itu? Di sisi lain, oksigen tinggal 31%, dengan sisa waktu tidak kurang dari 30 menit. Singkat cerita, Elizabeth menjelaskan bahwa dirinya berada di dalam kapsul medis yang terkubur di dalam tanah. Tetapi, Bapak Satpol memberitahu bahwa kapsul tersebut sudah dihancurkan 3 tahun lalu. D'après le fabricant, cette unité a été... Vous êtes là? Restez avec moi. Tension artérielle 21. Voilà, c'est ça, reprenez. Dan ternyata benar bahwa Elizabeth di dalam kapsul tidak dalam kondisi sakit. Kemudian, Milo memberitahu bahwa peluang selamat 0%. Dan secara mengejutkan, Milo memberikan cairan suntikan kematian. Non. Mais non, il me reste 40 minutes. Non. Protocole de sédation obligatoire. Setelah dia lolos dari kematian, tiba-tiba dia berhalusinasi. Dia melihat dedaunan yang gugur. Tiba-tiba muncullah ingatan seorang laki-laki yang sedang mengerjakan prototipe seperti daun itu. Mengetahui hal itu, Elizabeth langsung mencari tahu dirinya sendiri. Singkat cerita, dia merupakan ilmuwan pemenang Nobel Biologi yang membuat terobosan baru atau revolusi medis. Seperti yang kita lihat di awal tadi, dia menggunakan tikus sebagai percobaannya. Ya, ciptaannya adalah kriogenik. Dan dari sini diketahui juga laki-laki itu adalah suaminya, Dr. Leo Ferguson. Dia langsung segera menelponnya, tetapi yang mengangkat adalah seorang wanita. Siapakah wanita itu? Allô? Je dois parler à Léo, est-ce qu'il est ici? On lui parler, s'il vous plaît. Allô? Je suis sa femme, il faut que je lui parle, c'est urgent. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Non. S'il vous plaît, je vous en supplie, c'est urgent. Elizabeth mencoba untuk menghubungi Leo, tetapi wanita itu terus menutup teleponnya. Singkat cerita, Elizabeth mencoba untuk melepas ikatan kakinya. Tiba-tiba... Elizabeth mencoba mencokel, tetapi tidak punya alat. Seketika itu dia berpikir menggunakan jarum suntik. Setelah jarum suntik didapatkan, dia mencoba kembali tetapi malah tersengat listrik yang memicu ingatannya kembali. Saat ini, cadangan oksigen sekarang tinggal 20%. Tiba-tiba Bapak Satpol menelpon. Dan Elizabeth menceritakan bahwa dia mempunyai suami, tetapi Bapak Satpol menyangkalnya, mengatakan dia hanya berhalusinasi. Untuk membuktikannya, Elizabeth menusuk tangannya dengan jarum. Lagi-lagi, Bapak Satpol mengatakan dia aktif di TikTok beberapa hari yang lalu dan tidak ada laporan hilang mengenai dirinya. Karena dia tidak percaya, kemudian dia melihat kembali foto dirinya bersama Leo. Dan dari sini terlihat bahwa foto Leo menghilang. À qui là? Je vous entends, vous parlez à quelqu'un. Vous avez des hallucinations. À qui vous parlez là? C'est vous qui me faites ça. On est presque là. Ingatan tentang Leo kembali muncul dan dia terlihat terkena sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Menjadi semakin curiga, Elizabeth memutar kembali percakapannya dengan Bapak Satpol. Dan ternyata ada seseorang yang menyuruh Bapak Satpol. Di saat yang bersamaan, ada panggilan masuk. Milo, accepte la communication. Répondez-moi, je vous en prie. Pourquoi vous me faites ça? Allô? Ya, itu adalah suara wanita saat Elizabeth menelpon Leo. Elizabeth ingin berbicara dengan Leo, tetapi wanita ini berkata, Leo sudah mati. Singkat cerita, wanita ini mengetahui kodenya. Dia akan memberikannya, tetapi Elizabeth harus menurutinya.
Kalau tidak, dia akan mati. 65 000 kilomètres de la Terre. Ternyata Elizabeth menuruti wanita itu dan dia sedang berada di dalam kapsul ruang angkasa bangsa Saiyan yang akan menuju planet yang berjarak 14 tahun cahaya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, wanita ini tidak menyangka bahwa ingatan Elizabeth akan kembali. Dia juga bercerita bahwa Leo sakit, terkena virus, dan sama seperti semua orang di bumi yang akan mati dalam 2 generasi. Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche. Trouvez ce qui déclenche vos souvenirs. Allô? Déconnexion. Sisa oksigen sekarang 11%. Elizabeth berusaha memperbaiki kapsulnya, tetapi dia tidak mampu. Teringat dengan perkataan wanita itu, ingatan Leo kembali muncul, dan dia melihat Leo berada di dalam kapsul. Melihat ratusan bahkan ribuan kapsul, tapi bukan kapsul bangsa Saiyan, dia segera mencari Leo karena yakin cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Sayangnya, Leo yang dia temukan tidak sama dengan Leo yang di dalam ingatannya. D'originaux pour aviver les souvenirs. Il s'agit de poussées chimiques ayant lieu dans le corps, mais explorer ce labyrinthe. Dan di sini semuanya terjawab bahwa kriogenik yang diuji coba pada tikus merupakan bagian dari transfer memori. Dan wanita yang menelponnya tidak lain dan tidak bukan adalah Elizabeth Hansen. Dengan kata lain, dirinya adalah klon. Karena semangat hidup dan cintanya yang begitu besar, dia berusaha untuk tetap hidup. Singkat cerita, ketika waktu hampir habis dan tidak bisa menambah billing, kemudian dia teringat kapsul yang lain dan segera mengambil billingnya, maksud saya oksigennya. Remise en hypersommeil initié. Aimeriez-vous À son arrivée, le vaisseau ensemenceur Dan tamat. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini yaitu cintai dirimu dengan minum susu setiap hari.